Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Fitria Pasaribu, NPM 121-2018-164. Saya akan menjelaskan modul 3 tentang pemeriksaan atas siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Dan ini terdapat kuesioner dari modul 3. Dapat dilihat. Selanjutnya, prosedur audit untuk schedule persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Yang pertama, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory tracking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan, yaitu pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaan. Selanjutnya, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Telah dilakukan dan terdapat di buku 1 halaman 89. Selanjutnya, sebelum kegiatan penghitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur, visa batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 98-113. Selanjutnya ada apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim pada hari itu. Prosedur ini telah dilaksanakan. Selanjutnya, pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal visa batas. Berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Prosedur ini pun telah dilaksanakan. Selanjutnya, lakukan observasi atas kegiatan penghitungan di seluruh gudang. Penghitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 90 di bagian bawah. Selanjutnya ada waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di kuesioner. Selanjutnya ada bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu, hutang, dan daftar persediaan menurut akuntansi. Dan telah dilaksanakan di indeks FF1 di buku 1 halaman 90 bagian bawah. Selanjutnya, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Dan ini telah dilakukan. Selanjutnya ada apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka lakukan prosedur penarikan mundur atau trace back ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerja. Dan ini tidak ada. Selanjutnya, nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Ini telah dilaksanakan, terdapat di buku 1 halaman 94. Selanjutnya ada perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini tidak ada. Selanjutnya periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Ini telah dilaksanakan dan akan kita hitung. Selanjutnya siapkan schedule utama. Ini terdapat di indeks F, buku 1 halaman 91. Selanjutnya ada minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 89-90. Selanjutnya ada lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau usang atau obsolete. Ini terdapat di indeks ARP 1.1. Selanjutnya ada pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang, si penjual, atau free on board atau FOB shipping point,
atau pembelian perangko gudang si pembeli free on board FOB destination point. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 22. Yang ke-9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 91. Nomor 4, di barang konsinyasi. Selanjutnya yang ke-10 ada pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Ini tidak ada. Lalu yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa atau scrap. Ini pun tidak ada. Selanjutnya ada pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Dan ini pun tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau value added tax yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau PKP, dasar pengenaan pajak DPP, dan misalnya PPN yang ini pun tidak ada. Selanjutnya, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini pun tidak ada. Selanjutnya ada nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 91. Selanjutnya ada apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Dan ini pun tidak ada. Selanjutnya apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebab terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Dan ini pun tidak ada. Selanjutnya ada pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua pedoman tersebut disetujui dan jika ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Dan ini pun tidak ada. Selanjutnya ada beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perusahaan yang material. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di indeks PL2. Selanjutnya ada hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Ini tidak ada. Selanjutnya Anda yakinkan bahwa harga pokok produksi atau cost of goods manufactured dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di PL2. Selanjutnya ada pemeriksaan pembelian. Yang keempat, ada bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Ini telah dilaksanakan. Selanjutnya, Anda lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan data pembelian. Apakah ada penyimpangan atau compliance test? Ini tidak dilaksanakan. Dan nomor 6, lakukan pemeriksaan terdapat pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Dan ini pun tidak ada. Selanjutnya, Anda lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan barang atau receiving report. Sedangkan untuk letter pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur pembelian. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di TOC 3. Selanjutnya ada periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di TOC 3. Yang ke-9 ada periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak dan terdapat di TOC 3. Selanjutnya ada lakukan pisah batas atas pembelian dan data pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Catat nomor
dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di indeks TPL 2.1. Ada di halaman 92 dan halaman 98. Selanjutnya ada apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontak pembeliannya. Dan ini pun tidak ada. Selanjutnya ada buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Dan ini pun tidak ada. Selanjutnya ada utang usaha. Minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Ini terdapat di indeks M1 di buku 1 halaman 92. Selanjutnya ada tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini telah dilakukan di MM1.1 dan terdapat di buku 1 halaman 94. Selanjutnya ada catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Ini tidak ada. Lalu pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang pada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Ini pun tidak ada. Selanjutnya, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi. Lalu, bila ada saldo akhir akun utang diragukan. Selanjutnya, bila pengendalian internal atau internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu lemah. Ini pun tidak ada. Selanjutnya ada nomor 6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini telah dilaksanakan di MM1.1. Selanjutnya, ada bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta lakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Dan ini telah dilaksanakan di MM1.1 dan telah dibalas semua. Selanjutnya, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Selanjutnya, periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo debit. Selanjutnya ada periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan periksa transaksi yang tidak lazim. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di buku 1 halaman 94. Selanjutnya ada periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan diselidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Ini telah dilaksanakan. Selanjutnya ada lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini telah dilaksanakan dan terdapat di indeks MM1.1 dan terdapat di buku 1 halaman 94 dan buku 2 halaman 64. Selanjutnya yang terakhir, buat kertas kerja dan simpulkan hasil pemeriksaan. Dan ini terdapat di indeks M1 di buku 2 halaman 60. Dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dini Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019 untuk periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini kita lakukan dari data yang kita dapatkan di buku 1 halaman 90. Yang pertama, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Maka jurnal koreksi yang kita buat beban produksi di debit sebesar 1.350.000 dan persediaan bahan baku polisinil di kredit sebesar 1.350.000. Ini didapat dari 90 kg dikali 15.000. Selanjutnya nomor 2, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian pada tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Maka jurnal koreksi yang kita buat, pembelian bahan baku PS di debit sebesar 8 juta, PPN masukkan 10% sebesar 800.000 dan
utang usaha dikredit sebesar 8.800.000. Selanjutnya nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 1.000 piece. Disebabkan karena terendam banjir sehingga tidak dapat dipakai lagi. Maka jurnal koreksi yang kita buat yaitu beban produksi di debit sebesar 1 juta, persediaan bahan penolong dikredit sebesar 1 juta. 1 juta didapat dari 10.000 piece dikali 100 rupiah. Selanjutnya nomor 4. Barang jadi Rukovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kilo disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Maka jurnal koreksi yang kita buat, piutang dagang di debit sebesar 35.200.000 pada persediaan barang jadi dikredit sebesar 31.820.000 dan PPN keluaran 10% dikredit sebesar 3.182.000. Saldo persediaan barang jadi dihitung dengan cara 2.000 kg dikali 15.910 dari harga satuan. Selanjutnya nomor 5, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kilo Rukovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Maka jurnal koreksi yang kita buat, beban promosi di debit sebesar 17.501.000 pada persediaan barang jadi dikredit sebesar 15.910.000 dan PPN keluaran 10% sebesar 1.551.000. Perhitungan persediaan barang jadi yaitu 1.000 kilo dikali harga satuan yaitu 15.900. Selanjutnya nomor 6, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018. Selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Maka jurnal koreksi yang kita buat, upah langsung di debit sebesar 15 juta pada utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta dan jumlah dari saldo jurnal koreksi sebesar 78.653.000 rupiah. Selanjutnya ada indeks F, schedule persediaan. Untuk data perkalian 31 Desember 2018 didapatkan dari neraca saldo yang terdapat di buku 1 halaman 15. Lalu untuk pare kita dapatkan dari jurnal koreksi yang sebelumnya kita buat. Lalu untuk per audit 31 Desember 2018 diambil dari saldo per klien tambah debit dikurang kredit. Yang pertama ada persediaan barang jadi. Saldo per klien sebesar 1.078.081.000 dan dapat jurnal koreksi di nomor 4 dan nomor 5 sebesar 27.730.000 di kredit. Maka saldo per audit sebesar 1.730.351.000. Setelah itu jangan lupa diberikan tanda cross voting verified atau memeriksa kebenaran penjumlahan kesalahan. Selanjutnya persediaan barang dalam proses. Saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 290.107.800 rupiah dan terdapat jurnal koreksi sebesar 15 juta di debit. Maka saldo per audit sebesar 305.107.800 rupiah dan jangan lupa memakai tanda cross voting verified. Selanjutnya ada persediaan bahan baku. Saldo per klien sebesar 520.506.300 rupiah dan terdapat jurnal koreksi di debit nomor 2 sebesar 8 juta dan di kredit pada jurnal koreksi nomor 1 sebesar 1.350.000. Maka saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 527.156.300. Selanjutnya ada persediaan barang penolong. Saldo per klien sebesar 136.843.600 rupiah dan terdapat jurnal koreksi di kredit pada nomor 3 sebesar 1 juta. Maka per audit 31 Desember 2018 sebesar 136.843.600. Setelah itu kita jumlahkan per klien sebesar. Selanjutnya jumlah per klien 31 Desember 2018 sebesar 2.726.538.700 rupiah. Untuk penjumlahan dari pare debit sebesar 23 juta, pare kredit sejumlah 50.080.000 dan
Saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp2.699.458.700. Setelah penjumlahan, jangan lupa diberi tanda voting verified atau memeriksa kebenaran penjumlahan ke bawah. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria pada tanggal 12 Maret 2009. Selanjutnya, indeks F1, schedule persediaan barang jadi. Saldo per klien 31 Desember 2018 kita dapatkan pada buku 1 di halaman 90 di bagian barang jadi. Untuk Rukofin SP 500, saldo per kliennya sebesar Rp628.445.000. Dan terdapat jurnal koreksi di kredit nomor 4 sebesar Rp31.820.000. Maka saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp596.625.000. Ini perhitungannya dengan cara saldo per klien dikurangi dengan jurnal koreksi di kredit. Selanjutnya ada Rukofin SP 500, saldo per klien sebesar Rp580.715.000, tidak terdapat jurnal koreksi, maka nilainya tetap. Selanjutnya ada Rukofin SP 1000 dengan saldo per klien sebesar Rp459.067.140 dengan dan terdapat jurnal koreksi di nomor 5 sebesar Rp15.910.000, maka saldo per audit sebesar Rp443.157.140. Selanjutnya untuk Rukofin SP 1500 saldo per klien. Selanjutnya untuk Rukofin SP 1500 saldo per klien sebesar Rp109.853.860. Tidak terdapat jurnal koreksi, maka saldo per audit tetap. Selanjutnya penjumlahan per klien sebesar Rp1.778.081.000, jumlah pada kredit sebesar Rp47.730.000 dan per audit sebesar Rp1.730.351.000. Setelah itu kita beri tanda voting verified. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasar Ibu tanggal 12 Maret 2019. Setelah itu, indeks F2 schedule persediaan dalam proses. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018 didapat dari data di buku 1 halaman 90 bagian barang dalam proses. Untuk batch production nomor 377, saldo per klien sebesar Rp127.791.900. Terdapat jurnal koreksi di debit nomor 6 sebesar Rp15 juta, maka saldo per audit sebesar Rp142.791.900. Ini didapat dari saldo per klien ditambah pada debit. Setelah itu, jangan lupa diberi tanda cross voting verified. Lalu untuk batch production nomor 378, saldo per klien sebesar Rp162.315.900, tidak terdapat jurnal koreksi, maka saldo per auditnya pun sama. Dan diberi tanda cross voting verified. Setelah itu, jumlahkan per klien sebesar Rp290.107.800. Untuk pare debit sebesar Rp15 juta dan per audit sebesar Rp305.107.800. Dan diberi tanda voting verified atau pemeriksaan kebenaran penjumlahan ke bawah. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasar Ibu tanggal 12 Maret 2019. Lalu selanjutnya ada indeks F3 schedule persediaan bahan baku. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018 didapat dari data buku 1 halaman 89 bagian bahan baku. Contohnya pada polivinil per klien sebesar Rp24.750.000 dan terdapat jurnal koreksi di nomor 1 sebesar Rp1.350.000 di kredit, maka saldo per audit sebesar Rp23.400.000. Perhitungan saldo per audit yaitu per klien ditambah debit dikurangin dengan kredit.
Setelah itu, jangan lupa diberi tanda cross voting verified. Selanjutnya untuk PS, saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 37.600.000 dan terdapat jurnal koreksi nomor 2 di debit sebesar 8 juta. Maka saldo per audit sebesar 45.600. Maka saldo penjumlahan dari per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp520.506.300. Pada debit sebesar 8 juta, pada kredit sebesar Rp1.350.000 dan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp527.156.300. Dan jangan lupa diberi tanda voting verified. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya, indeks F4, schedule persediaan bahan penolong. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018 didapat dari buku 1 halaman 89 bagian bahan penolong. Kita contoh, karton box saldo per klien sebesar 68.838.000 dan terdapat jurnal koreksi di nomor 3, kredit sebesar 1 juta. Maka saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 67.838.000. Dan jangan lupa diberi tanda cross voting verified. Untuk total saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp137.843.600. Untuk pada kredit sebesar 1 juta dan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp136.843.600. Setelah itu jangan lupa diberi tanda voting verified. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Lalu indeks FF1 schedule perhitungan fisik persediaan untuk data fisik dan kartu. Untuk data fisik dan kartu didapatkan dari buku 1 halaman 90 dan untuk melihat perbedaan kita dapat melihat di buku 1 halaman 91. Sebagai contoh, polivinil. Bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kilo disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri. Maka kita tulis perbedaan 90 dengan keterangan barang dicuri. Selanjutnya ada PS. Bahan baku PS selisih sebanyak 500 kilo disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PP. Maka kita catat perbedaan sebesar 500 dengan keterangan belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya karton box. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 piece disebabkan karena terendam banjir. Maka perbedaan yang kita catat sebesar 10.000 dengan keterangan barang terendam banjir. Begitupun seterusnya. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu pada tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya, indeks TOC3 schedule uji transaksi pembelian untuk tanggal, nomor, nama pelanggan, dan jumlah terdapat pada buku 1 halaman 94. Untuk bukti pendukung dapat dilihat pada tabel pembelian halaman 99 sampai 101. Untuk otorisasi, kita sebagai auditor memiliki kewenangan untuk mendapatkan dokumen, maka dapat kita checklist. Selanjutnya ada footing. Karena auditor telah menguji kebenaran, maka dapat kita checklist. Begitupun untuk pemeriksa pencatatan kas, buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya ada indeks M1 schedule utang usaha. Data klien didapat dari buku 1 halaman 92 sampai 93 dan di buku 2 halaman 64 sampai 72. Dan untuk pare debit dan kredit dan untuk pare debit dan kredit kita dapatkan di buku 1 halaman 94. Untuk per audit penjumlahan dari per klien dikurang debit dan ditambah dengan kredit. Kita contohkan yang terdapat dengan pare, yaitu dengan PT Berkat dengan saldo per klien 502.557.000 dengan pare debit sebesar 590.000
maka saldo per audit sebesar 501.567.000. 990.000 terdapat di buku 1 halaman 94 yang berbunyi, jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Maka kita catat di debat 990.000. Selanjutnya ada PT Delta dengan saldo per klien sebesar 22 juta dan para kredit sebesar 8.800.000, maka saldo per audit sebesar 30.800.000. Untuk koreksi PT Delta, dia berbunyi jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya PT Erlang dengan saldo per klien sebesar 33 juta dan terdapat pada kredit sebesar 2 juta, maka saldo per audit sebesar 35 juta. PT Elang berbunyi jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar pada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Maka saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 1.269.116.100 rupiah. Pada debat sebesar 990.000, para kredit sebesar 10.800.000 dan saldo per audit sebesar 1.278.926.100 rupiah. Dan jangan lupa diberi tanda cross voting verified dan voting verified. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2015. Selanjutnya ada MM1, schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk hasil konfirmasi, CB berarti jawaban konfirmasi cocok, dan untuk RD berarti jawaban konfirmasi tidak cocok. Untuk data jumlah klien, hasil konfirmasi dan perbedaan dapat kita lihat di buku 2 halaman 64-72. Untuk pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019, kita hanya menjumlahkan saldo yang terdapat perbedaan atau klien menjawab konfirmasi RD. Jadi hanya yang mendapatkan konfirmasi RD yang kita jumlahkan. Sebagai contoh, PT Berkat jumlah per klien sebesar 502.557.000. Hasil konfirmasi RD dengan perbedaan 990.000. Begitupun dengan yang lainnya. Dan saldo jumlah per klien sebesar 1.269.116.100 rupiah. Dan perbedaan yang kita dapatkan sebesar 9.810.000. Untuk pengeluaran setelah tanggal neraca sebesar 567.367.000 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria tanggal 12 Maret 2019. Lalu indeks MM1.1 schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Untuk jumlah konfirmasi dapat dilihat dari indeks MM1, tabel konfirmasi, hasil konfirmasi CB sebanyak 6, dan hasil konfirmasi RD sebanyak 3. Maka total yang dikirim sebanyak 9. Untuk penjumlahan saldo menurut konfirmasi, dengan menjumlahkan saldo yang terkonfirmasi CB sebanyak 6 buah, maka mendapatkan hasil 711.559.100 rupiah. Dengan persentase tahun berjalan, untuk hasil konfirmasi dengan menjumlahkan yang mendapatkan hasil konfirmasi RD dan mendapatkan saldo sebesar 567.367.000 rupiah. Selisih dengan pembukuan klien itu kita ambil dari MM1. Dan total yang dikirim, lalu selisih dengan pembukuan klien kita ambil dari MM1 dengan saldo 9.810.000.
Untuk total yang dikirim sebanyak 1.269.116.100 rupiah. Ini terdapat di indeks MM1. Lalu total utang usaha sebesar 1 juta. Lalu total utang usaha dengan penjumlahan saldo menurut konfirmasi ditambah hasil konfirmasi ditambah dengan selisih. Lalu total utang usaha penjumlahan saldo menurut konfirmasi ditambah selisih dengan pembukuan klien dikurangi dengan selisih dengan total utang usaha. Perhitungannya dengan cara penjumlahan saldo menurut konfirmasi ditambah hasil konfirmasi dikurangi dengan selisih dengan pembukuan klien. Maka didapat hasil 1.269.116.100. Untuk persentase tahun berjalan dihitung dengan cara saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total utang usaha. Begitupun dengan yang lainnya. Lalu untuk persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha sebesar 100%. Lalu untuk persentase tahun lalu, cara perhitungannya dengan saldo menurut konfirmasi dibagi dengan saldo tahun lalu 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah. Begitupun dengan yang lainnya. Dan hasil dari persentase konfirmasi yang dikirim terdapat total piutang usaha sebesar 119%. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria tanggal 12 Maret 2020. Selanjutnya indeks PL2 schedule beban pokok penjualan. Terdapat jurnal koreksi di pembelian sebesar 8 juta, jurnal koreksi nomor 2, maka saldo per audit sebesar 31.984.158.900 rupiah. Dan terdapat jurnal koreksi di persediaan bahan baku akhir di debit jurnal koreksi nomor 2 sebesar 8 juta dan jurnal koreksi nomor 1 untuk kredit sebesar 1.350.000. Maka saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar minus 651.699.900 rupiah. Dan untuk beban lain-lain terdapat jurnal koreksi sebesar 2.350.000 yang terdapat di jurnal nomor 1 dan 9. Maka saldo per audit yang kita dapatkan sebesar 29.064.117 rupiah. Dan terdapat barang dalam proses akhir dengan jurnal koreksi nomor 6 sebesar 15 juta. Maka saldo per audit yang kita dapatkan sebesar minus 275.107.800 rupiah. Maka total harga setelah itu diberi tanda cross voting verified dan voting verified. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya indeks PL2.1 schedule uji visa batas pembelian. Untuk tanggal, nomor, nama pelanggan, dan jumlah terdapat di buku 1 halaman 94. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya ada indeks A2.1 kertas kerja neraca. Untuk pare piutang usaha debit dari indeks E modul 2 yaitu sebesar 213 juta. Dan untuk pare kredit dari indeks E modul 2 yaitu sebesar 75.900.000. Maka saldo per audit yang kita dapatkan sebesar 12 miliar 128.073.240 rupiah. Lalu untuk persediaan, untuk pare persediaan di debit diambil dari indeks F modul 3 penjumlahan dari persediaan barang dalam proses ditambah persediaan bahan baku. Dan untuk pare debit persediaan didapat dari indeks F modul 3 penjumlahan dari persediaan barang dalam proses dan persediaan barang baku
sebesar 23 juta. Lalu untuk pare kredit persediaan sebesar 60.080.000 dari indeks F, barang jadi, barang dalam proses persediaan diambil dari penjumlahan persediaan barang jadi, barang dalam proses, barang baku, dan barang penolong di indeks F. Maka didapat sebesar 60.080.000. Maka saldo per audit sebesar 2.689.458.700 dengan total aset sebesar 23.047.410.964 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Indeks A2.2 Schedule kertas kerja neraca. Untuk pare debit dari utang usaha terdapat di indeks M1, debit dan kredit dari utang usaha terdapat di indeks M1 dengan debit sebesar 990.000 dan pare kredit sebesar 10 juta sebesar 10.800.000, maka saldo per audit yang kita dapatkan sebesar 1.278.926.100 rupiah. Maka total kewajiban dan ekuitas per audit sebesar 22.957.200.964 rupiah. Nah, jangan lupa diberi tanda close voting dan voting verified. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya ada indeks A3.1 Schedule kertas kerja laba rugi. Untuk pare debit dan kredit penjualan terdapat di indeks PL1 untuk debit sebesar 30 juta dan untuk kredit sebesar 180 juta, maka saldo per audit yang kita dapatkan sebesar 42.736.834.000. Dan untuk pare debit dan kredit beban pokok penjualan dari indeks PL2 dengan debit sebesar 58.350.000 dan kredit sebesar 49.080.000, maka saldo per audit yang kita dapatkan sebesar 33.225.467.959 rupiah. Selanjutnya, untuk pare debit laba bruto maka selanjutnya kita jumlahkan dari masing-masing kolom. Dan jangan lupa diberi tanda close voting verified dan voting verified. Maka mendapatkan laba neto per audit sebesar 3.595.882.644 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Indeks A3.2 Schedule kertas kerja laba rugi. Saldo awal tahun per audit 31 Desember 2017 sebesar 1.761.040.864 rupiah. Dan saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 3.219.772.334 rupiah. Dan saldo per audit per 31 Desember 2018 sebesar 3.219.772.334 rupiah. Laba tahun berjalan saldo per audit pada tahun 2017 sebesar 1.048.731.470 rupiah. Dan saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar
Rp3.455.152.644. Dan untuk saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp3.455.152.644. Maka saldo akhir tahun per audit 2017 sebesar Rp3.219.772.334. Dan saldo akhir tahun per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp6.674.924.978. Dan untuk saldo akhir tahun per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp6.674.924.978. Jangan lupa diberi tanda cross voting fight dan voting verified. Tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh Jenny Fitria Pasaribu tanggal 12 Maret 2019. Sekian presentasi dari saya untuk modul 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.